Pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti, dan inilah sorotan dunia untuk Anda. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan dengan pemimpin Georgia dan Serbia. Pertemuan ini berlangsung di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Ketiga pemimpin negara tersebut membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, investasi, hingga energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bertemu dengan Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakidze dan Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada hari Rabu 14 Desember 2025. Pertemuan ini digelar di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman menunjukkan Sheikh Mohammed bin Zayed menyambut kedua pemimpin di Zayed National Museum. Presiden Serbia Aleksandar Vučić juga terlihat mendampingi pemimpin Uni Emirat Arab berkeliling museum, melihat pameran dan artefak yang mendokumentasikan kehidupan Bapak pendiri Uni Emirat Arab, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Menurut media setempat, dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed bin Zayed membahas berbagai cara untuk memperkuat kerjasama dan aksi bersama dengan Georgia dan Serbia. Fokus utama diarahkan pada sektor ekonomi, investasi, pembangunan, energi terbarukan, serta keberlanjutan. Kunjungan kedua pemimpin ini juga menegaskan pentingnya Abu Dhabi Sustainability Week sebagai platform global untuk dialog dan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Para pemimpin tersebut menekankan perlunya terus mengembangkan hubungan bilateral, serta membangun kemitraan berkelanjutan yang mendukung diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketakutan dan kemarahan kembali menyebar di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Seorang petugas federal menembak seorang pria di bagian kaki setelah diserang menggunakan sekop dan gagang sapu. Insiden ini terjadi sepekan setelah agen imigrasi menembak mati seorang perempuan dengan luka tembak di kepala. Asap memenuhi jalan pada Rabu malam waktu setempat di lokasi penembakan terbaru. Petugas federal mengenakan helm dan masker gas menembakkan gas air mata ke arah kerumunan kecil, sementara para pengunjuk rasa melemparkan batu dan menyalakan kembang api. Kepala Kepolisian Minneapolis, Brian O'Hara, menyatakan aksi tersebut merupakan kerumunan ilegal dan mengimbau warga untuk segera membubarkan diri. Situasi berangsur tenang menjelang Kamis pagi dengan jumlah pengunjuk rasa dan petugas yang berkurang. Aksi protes serupa kian sering terjadi sejak seorang agen federal menembak mati Rini Good pada 7 Januari lalu. Penembakan itu terjadi di tengah operasi penindakan imigrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan petugas federal di wilayah kota kembar Minnesota. Wali kota Minneapolis, Jacob Frey, menyebut kehadiran pasukan federal 5 kali lebih besar dari jumlah polisi kota. Ia menilai kehadiran tersebut telah mengintimidasi warga dan memicu kemarahan publik. Di sisi lain, polisi kota tetap harus menjalankan tugas rutin menjaga keamanan masyarakat. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan telah melakukan lebih dari 2.000 penangkapan di negara bagian Minnesota sejak awal Desember. Pemerintah federal menegaskan tidak akan mundur dari operasi tersebut. Sementara itu di pengadilan, seorang hakim federal memberi waktu kepada pemerintah Trump untuk menanggapi permohonan penghentian sementara operasi imigrasi di Minnesota. Gubernur Minnesota Tim Walz menyebut kondisi di negara bagiannya sebagai keadaan kacau. Ia menilai operasi tersebut bukan lagi sekedar penegakan imigrasi, melainkan kampanye kekerasan terorganisir oleh pemerintah federal terhadap warga Minnesota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran menutup ruang udara bagi penerbangan komersial selama beberapa jam tanpa penjelasan resmi. Langkah ini diambil di tengah tingginya ketegangan antara Teheran dan Washington terkait penindakan berdarah terhadap aksi protes nasional. Penutupan ruang udara berlangsung selama lebih dari 4 jam menurut panduan penerbangan yang diterbitkan otoritas Iran. Sejumlah maskapai internasional terpaksa mengalih rute ke arah utara dan selatan karena Iran merupakan jalur utama penerbangan timur dan barat. Setelah sempat diperpanjang, penutupan tersebut berakhir. Beberapa penerbangan domestik terlihat kembali mengudara tak lama setelah pukul 7 pagi. Iran sebelumnya juga pernah menutup ruang udaranya saat perang 12 hari melawan Israel pada bulan Juni, serta saat saling serang dalam konflik Israel-Hamas. Meski saat ini tidak ada tanda konflik terbuka, penutupan tersebut langsung berdampak global pada lalu lintas penerbangan. Iran memiliki riwayat kelam dalam keselamatan penerbangan. Pada tahun 2020, pertahanan udara Iran menembak jatuh pesawat komersial Ukraina penerbangan PS-752.
menyebabkan seluruh 176 penumpang dan awak tewas. Penutupan ruang udara terjadi saat sejumlah personil di pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar diimbau untuk dievakuasi. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuwait juga memerintahkan personilnya untuk sementara tidak mengunjungi pangkalan militer di negara tersebut. Aktivis HAM memperingatkan eksekusi mati dapat segera dilakukan. Penindakan keamanan Iran dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 2.600 kematian, menjadikannya gelombang kerusuhan paling mematikan di Iran dalam beberapa dekade terakhir. Tim redaksi Sirpo TV melaporkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney tiba di Beijing pada Rabu malam. Kunjungan selama 4 hari tersebut ditujukan untuk memperbaiki hubungan antara Kanada dan China yang sempat memburuk, sekaligus upaya Kanada mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat. Kunjungan ini menjadi lawatan pertama pemimpin Kanada ke China dalam hampir 1 dekade terakhir. Mark Carney dijadwalkan bertemu Perdana Menteri China Li Qiang serta Presiden China Xi Jinping. Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand menyatakan Kanada menargetkan pelipat gandaan perdagangan non-Amerika Serikat dalam 10 tahun ke depan. Langkah itu dinilai perlu karena lingkungan ekonomi global telah berubah secara mendasar. Media pemerintah China mendorong Kanada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat. Beijing menyebutnya sebagai otonomi strategis. Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Namun China melihat peluang di tengah kebijakan ekonomi dan militer Presiden Donald Trump yang agresif terhadap sejumlah negara. Trump sebelumnya menjatuhkan tarif atas ekspor Kanada ke Amerika Serikat, serta melontarkan pernyataan bahwa Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Mark Carney menegaskan kunjungan ke China merupakan bagian dari strategi membangun kemitraan baru di dunia untuk mengakhiri ketergantungan ekonomi Kanada pada pasar Amerika. Anita Anand menyebut pembicaraan dengan pihak China berlangsung produktif dan negosiasi masih berlanjut terkait upaya pengurangan tarif. Ia menegaskan kunjungan Mark Carney bertujuan mengalibrasi ulang hubungan Kanada dan China. Mark Carney sebelumnya telah bertemu Presiden Xi Jinping pada Oktober lalu dalam KTT APEC di Korea Selatan. Tim redaksi Sirpo TV melaporkan. Pejabat tinggi Denmark menyatakan adanya perbedaan mendasar dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait status Greenland setelah pembicaraan tingkat tinggi di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Donald Trump menyatakan telah menerima informasi dari sumber yang disebut berada di dalam Iran bahwa tidak ada rencana eksekusi terhadap para protester. Meski ia mengakui tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran, Trump menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi. Sehari sebelumnya Trump telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional terkait langkah selanjutnya. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat Dewan Keamanan Nasional telah menyusun opsi respon, mulai dari langkah diplomatik hingga opsi serangan militer. Di sisi lain, Iran memberi sinyal tegas. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni AJ, menyatakan lebih dari 18.000 orang telah ditahan dan harus dihukum melalui sidang cepat dan eksekusi demi memberikan efek jera. Data Lembaga Hak Asasi Manusia menyebut sedikitnya 2.586 orang tewas akibat penindakan pasukan keamanan Iran. Sementara itu, Komandan Pasukan Revolusioner Iran Muhammad Pakpur menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang aksi protes. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah personil militer Amerika Serikat di Qatar dilaporkan diminta melakukan evakuasi. Pernyataan Teheran dinilai sebagai tantangan langsung atas peringatan Donald Trump. Hingga kini situasi di Iran masih tegang dan menjadi sorotan dunia internasional. Tim redaksi Sirpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembunuhan demonstran di Iran telah terhenti atau sedang diberhentikan berdasarkan informasi yang disebutnya berasal dari sumber penting. Klaim itu disampaikan di tengah sinyal berlawanan dari Teheran yang justru mengindikasikan sidang cepat dan eksekusi terhadap peserta aksi protes. Donald Trump menyatakan telah menerima informasi dari sumber yang disebut berada di dalam Iran bahwa tidak ada rencana eksekusi terhadap para protester. Meski ia mengakui tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran, Trump menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi. Sehari sebelumnya Trump telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional terkait langkah selanjutnya. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat Dewan Keamanan Nasional telah menyusun opsi respon, mulai dari langkah diplomatik hingga opsi serangan militer. Di sisi lain, Iran memberi sinyal tegas. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni AJ, menyatakan lebih dari 18.000 orang telah ditahan dan harus dihukum melalui sidang cepat dan eksekusi demi memberikan efek jera. Data Lembaga Hak Asasi Manusia menyebut sedikitnya 2.586 orang tewas akibat penindakan pasukan keamanan Iran.
Sementara itu, Komandan Pasukan Revolusioner Iran Muhammad Pakpur menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang aksi protes. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah personil militer Amerika Serikat di Qatar dilaporkan diminta melakukan evakuasi. Pernyataan Teheran dinilai sebagai tantangan langsung atas peringatan Donald Trump. Hingga kini situasi di Iran masih tegang dan menjadi sorotan dunia internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemenuhan kebutuhan makanan yang layak dan bergizi menjadi komitmen bagi Kementerian Haji dan Umroh bagi para petugas haji yang mengikuti diklat di Asrama Haji Jakarta. Hal tersebut dinilai penting karena petugas haji merupakan ujung tombak dari pelayanan haji nantinya. Salah satu tugas dan fungsi layanan haji adalah bidang konsumsi untuk menyediakan kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi bagi jemaah haji. Tak terkecuali penyediaan makanan bagi para petugas haji yang kini sedang menjalani pendidikan dan pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Rabu pagi, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan sidak ke beberapa kompi PPIH untuk meninjau menu makanan para calon petugas PPIH. Pernah ada masalah makanannya? Enggak Pak. Bisa tahu? Pernah? Enggak. Yang minyak agak luasan? Enggak Pak. Aman. Menteri melihat langsung bahkan mencicipi menu yang disajikan untuk sarapan pagi peserta diklat. Beberapa hari ada laporan makanannya kurang, makanannya nggak layak. Tadi saya lihat, saya datang tanpa pemberitahuan, sengaja tanpa pemberitahuan. Jadi mereka pada kaget. Jadi makannya saya lihat ada daging, ada tempe, ada sayur. Ada buah. Ada buah. Ada buah. Ya, itu kan udah standar yang minimal yang harus kita siapkan, dan alhamdulillah jalan. Saya icip dagingnya, saya icip tempenya, alhamdulillah masih layak lah untuk dimakan. Patut diakui menu sarapan para peserta diklat selalu bervariasi dengan tetap memenuhi standar gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, dan kandungan gizi lainnya. Ya pemirsa, saya akan menjajal langsung atau mencoba langsung menu yang diterapkan di salah satu asrama petugas PPIH di kompleks A atau di Kompi B kalau di sini. Kita coba. Seperti biasa, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah karbohidrat, kita makan nasi. Dan untuk sarapan pagi kita butuh tenaga yang banyak karena seharian full kita akan berkegiatan, baik itu kegiatan olahraga, kegiatan baris maupun kegiatan yang berhubungan dengan otak. Pelayanannya pun dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menurunkan teman-teman PPIH. Mari kita lihat lagi menunya. Boleh dilihat sini Mas. Nah ini adalah salah satu, ada daging di sini. Terima kasih. Tetap ada lauk tradisional dari masyarakat Indonesia, kebanggaan kita semua, itu tempe sebagai sumber dari PPIH. Selama menjalani diklat selama 20 hari, pihak Kementerian Haji menyediakan makan 3 kali sehari, yakni pagi, siang, dan petang. Pelayanan dilakukan secara cepat, mengingat banyaknya peserta dan padatnya jadwal diklat. Kalau untuk pelayanan kita sendiri, kita udah tambah personil ya Pak ya. Itu yang tadinya 2, sekarang jadi 3. Biar pelayanan cepat dan peserta pun lebih cepat makannya. Para peserta mengakui menu makanan yang diberikan sangat layak dan banyak yang mengapresiasi layanan konsumsi diklat calon PPIH Arab Saudi kali ini. Alhamdulillah menu yang diberikan oleh panitia atau oleh penyelenggara dari Kementerian Haji dan Umroh ini adalah menu yang seimbang menurut saya, karena di sana disediakan proteinnya juga ada, kemudian juga sayurannya ada, dan buah-buahan juga setiap hari juga ada. Tentu saja ini bisa menunjang untuk kualitas makan bagi para petugas PPIH yang baik, dan tentu saja insya Allah ini juga kami sangat menikmatinya, sangat enak sekali. Alhamdulillah pagi ini mendapatkan menu yang buat saya enak banget ya gitu ya. Lihat tiap pagi ada menu lauknya, ada sayurnya, dan juga ada buahnya. Pokoknya mantap, enak. Untuk menu makanan lumayan, jadi untuk memenuhan kalori di kebutuhan variasi menu yang juga lumayan. Jadi mencukupi energi kita untuk
beraktivitas dalam sehari ini. Dengan adanya makanan yang bergizi, diharapkan para peserta diklat dapat mengikuti seluruh aktivitas diklat yang digelar dari subuh hingga malam hari. Ini sekaligus menjadi gambaran atau simulasi bagi mereka sebelum menjadi pelayan jemaah haji di Arab Saudi nanti. Dari Jakarta, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Sebuah kecelakaan kereta api terjadi di Thailand Timur Laut. Sebuah derek konstruksi roboh dan menimpa kereta penumpang yang sedang melintas. Insiden ini menyebabkan puluhan orang tewas dan luka-luka. Tim penyelamat bergegas menuju lokasi kejadian setelah sebuah derek konstruksi roboh dan menimpa kereta penumpang di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand Timur Laut pada Rabu. Rekaman dari lokasi menunjukkan rangkaian kereta yang hancur parah serta petugas darurat menggunakan alat berat untuk mengangkat puing dan juga mencari para korban. Kereta tersebut dilaporkan sedang melakukan perjalanan dari Bangkok menuju Ubon Ratchathani saat bertabrakan dengan derek proyek konstruksi. Akibat tabrakan tersebut, beberapa gerbong tergelincir dari rel. Otoritas setempat menyebutkan setidaknya 31 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka, sebagian dalam kondisi kritis. Sementara sejumlah 3 hingga 5 orang masih dinyatakan belum ditemukan. Hingga saat ini proses penyelamatan masih berlangsung, petugas terus berupaya menyelamatkan penumpang yang diduga masih terperangkap di dalam gerbong kereta yang rusak parah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sukamta mendorong Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran di tengah konflik memanas dengan Amerika Serikat. Dirinya menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia merupakan prioritas yang paling utama. Konflik antara negara Amerika Serikat dengan negara Iran kini tengah memanas, sehingga menimbulkan korban jiwa. Merespon hal ini, Ketua Komisi 1 DPR Sukamta meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera dapat melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di negara Iran. Sukamta menilai keselamatan para warga negara Indonesia menjadi prioritas yang paling utama. Dirinya pun mengimbau para WNI di Iran agar dapat terus tetap waspada di tengah konflik yang memanas. Kami mencermati perkembangan di Iran secara lebih detail, memantau, dan saya kira teman-teman di Kemlu juga melakukan hal yang sama, mereka lebih detail. Karena persoalan ini sudah agak panjang, ya. Jadi teman-teman di Kemlu kami harapkan memang terus mencermati perkembangan yang ada di Iran, karena jumlah WNI kita di sana lumayan, terutama pelajar mahasiswa banyak. Nah, kami berharap mudah-mudahan Kemlu menyediakan contingency plan, perencanaan untuk kalau sewaktu-waktu diperlukan evakuasi itu sudah siap. Selama ini himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan, hati-hati sudah dilakukan, menjauhi tempat-tempat yang kira-kira itu membuat mereka tidak aman juga sudah dilakukan. Himbauan untuk tidak terlibat di kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat mereka tidak aman juga sudah dilakukan, karena persoalannya kan ini lebih kepada persoalan sosial politik, ya, sehingga tidak bisa dikalkulasi secara jelas matematiknya. Tapi kalau sewaktu-waktu diperlukan, kami berharap supaya Kemlu siap sedia, keselamatan WNI menjadi prioritas. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Bentrokan antara aktivis dan agen federal kembali terjadi di Minneapolis, Minnesota. Petugas imigrasi menyemprotkan gas air mata dan iritan mata saat protes terus berlanjut, menyusul tewasnya seorang warga setempat, Rini Good. Ketegangan antara warga dan agen federal telah berlangsung selama 6 hari sejak Rini Good tewas ditembak di kepala saat mengendarai mobilnya. Di salah satu lokasi, awan gas memenuhi jalannya dekat tempat kejadian. Seorang pria terlihat membersihkan matanya dengan salju sambil berteriak meminta tolong setelah disemprot iritan oleh agen federal yang juga kemudian meninggalkan lokasi. Warga setempat kini kerap membuih dan juga menyorak meniup peluit orange saat melihat agen imigrasi bersenjata lengkap melintas dengan kendaraan tanpa tanda. Aksi ini menjadi bagian dari upaya akar rumput untuk memperingatkan lingkungan dan juga menunjukkan pengawasan terhadap pemerintah. Salah satu warga Berita Anderson mengaku marah melihat agen federal mengenakan perlengkapan taktis dan juga masker gas. Menurutnya, kehadiran mereka terkesan hanya untuk mengintimidasi masyarakat. Di wilayah Brooklyn Park, para pelajar melakukan aksi walkout memprotes operasi penegakan imigrasi. Sore harinya ratusan orang berkumpul di luar sebuah hotel di Minneapolis. Mereka memukul drum dan juga meniup peluit, sementara petugas berseragam helm dan tongkat berjaga di dalam gedung. Dampak kematian Rini Good juga merembet ke kantor Kejaksaan Federal. Departemen Kehakiman menyatakan tidak ada dasar untuk penyidikan pelanggaran hak sipil. Namun penyelidikan oleh FBI masih terus berlangsung. Di tengah situasi ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri berencana mengerahkan lebih dari 2.000 agen imigrasi ke Minnesota. Gugatan menyebut operasi ini melanggar konstitusi termasuk amandemen pertama. Wali Kota Minneapolis Jacob Frey juga menyatakan kehadiran ribuan agen federal telah memberi dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari warga. Situasi di Minnesota masih tegang dengan gelombang protes, tekanan politik, dan juga penyidikan kematian Rini Good yang belum menemukan titik terang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke jaringan listrik Ukraina. Serangan drone dan rudal ini terjadi di tengah suhu beku saat upaya perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat terus diupayakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia menembakkan hampir 300 drone, 18 rudal balistik, dan 7 rudal jelajah. Serangan menargetkan 8 wilayah dalam serangan semalam. Di wilayah Kharkiv, serangan menghantam sebuah depot pos dan juga menyebabkan 4 orang tewas. Sementara di kawasan Kiev, ratusan ribu rumah tangga kehilangan pasokan listrik. Suhu siang hari di ibu kota Kiev turun hingga minus 12 derajat Celcius. Jalanan tertutup es dan suara genset terdengar di berbagai di sudut kota. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menyatakan bahwa serangan terkini menyebabkan pemadaman terburuk yang pernah dialami kota ini. Lebih dari 500 gedung perumahan masih tanpa pemanasan sentral. Warga Kiev juga terpaksa berkerumun untuk mencari kehangatan. Sejumlah orang mendatangi titik bertahan atau Point of Invincibility, fasilitas darurat pemerintah yang menyediakan makanan, minuman, listrik, dan tempat hangat. Seorang warga Oleha Davidova mengaku tidak mendapat listrik selama hampir 50 jam. Ia terpaksa tidur bersama anak dan hewan peliharaannya, menyimpan makanan di balkon, serta menggunakan lilin saat malam. Di tempat lain, keluarga dan juga teman berkumpul di apartemen yang masih memiliki listrik atau air panas untuk mengisi daya ponsel, mandi, atau sekedar minuman hangat. Pemerintah kota Kiev juga menginstruksikan penyediaan 1 makanan panas per hari bagi warga yang membutuhkan. Pelayanan air, pemanas, dan jalan raya juga dijanjikan bonus atas kerja siang dan malam memulihkan infrastruktur. 4 hari sebelumnya, Rusia juga melancarkan serangan besar termasuk penggunaan rudal hipersonik baru. Serangan tersebut dipandang sebagai peringatan terbuka bagi aliansi NATO. Amerika Serikat menyebut serangan terkini sebagai eskalasi berbahaya dan tidak dapat dijelaskan. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Tammy Bruce mengecam meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur energi. Serangan ini terjadi saat invasi Rusia ke Ukraina mendekati tahun keempat dan prospek perdamaian masih jauh dari kepastian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mahkamah Agung Amerika Serikat tampil cenderung menguatkan undang-undang negara yang melarang atlet transgender putri berlaga di cabang olahraga perempuan. Sinyal tersebut muncul saat para hakim mendengarkan argumen selama lebih dari 3 jam terkait gugatan atas larangan tersebut. Mayoritas konservatif di Mahkamah Agung memberi isyarat bahwa larangan atlet transgender tidak melanggar konstitusi maupun Titel 9 Undang-Undang Federal yang juga melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di bidang pendidikan. Perkara ini berlangsung di tengah kebijakan pemerintah Presiden Donald Trump yang juga menargetkan komunitas transgender. Kebijakan itu termasuk pengeluaran personil transgender dari militer serta penetapan bahwa gender ditentukan saat lahir dan bersifat tetap. Para hakim mempertimbangkan klaim diskriminasi dari atlet transgender dengan argumen negara bagian yang juga menekankan pentingnya keadilan kompetisi bagi perempuan
perempuan dan anak perempuan. Hakim Brett Kavanaugh juga menyampaikan kekhawatiran jika putusan mahkamah justru melemahkan dampak Titel 9. Ia menyebut Titel 9 sebagai keberhasilan luar biasa yang telah mendorong pertumbuhan pesat olahraga perempuan di Amerika Serikat. Jika mahkamah memihak West Virginia dan juga Idaho, putusan tersebut akan berdampak pada lebih dari 20 negara bagian lain yang dipimpin Partai Republik dan juga memiliki aturan serupa. Namun mahkamah kemungkinan akan kembali menghadapi perkara serupa dari hampir 20 negara bagian lain yang justru membolehkan atlet transgender bertanding sesuai dengan identitas gender mereka. Salah satu kasus yang diajukan di Idaho oleh Lindsay Haycox, atlet lari jarak jauh usia 25 tahun, yang menggugat larangan tersebut untuk kesempatan mengikuti seleksi tim atletik putri di Boise State University. Meski tidak lolos seleksi, pengacar Haycox menyatakan kliennya tetap dirugikan oleh larangan negara bagian tersebut. Putusan Mahkamah Agung diperkirakan akan memiliki dampak luas terhadap kebijakan olahraga, hak sipil, dan posisi hukum atlet transgender di seluruh Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, China mendorong Kanada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat. Seruan ini muncul saat Perdana Menteri Kanada Mark Carney tiba di Beijing dalam kunjungan resmi pertamanya ke China. Media negara Cina menyebut kunjungan Carney sebagai kesempatan bagi Ottawa untuk membangun otonomi strategis dan tidak lagi selalu mengikuti arah kebijakan Washington. Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Namun Beijing menilai kebijakan agresif Presiden Donald Trump termasuk tarif dan aksi militer dapat merenggangkan hubungan tersebut. Pemerintah Cina sebelumnya menentang upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memperkuat aliansi dengan Eropa, Australia, India, dan Kanada untuk menghadapi China. Kini Beijing melihat peluang untuk melemahkan ikatan tersebut. Mark Carney juga menekankan kunjungannya ke China berfokus pada perdagangan. Ia menyebut Kanada perlu membangun kemitraan baru guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada pasar Amerika Serikat. Di bawah Presiden Trump, Kanada dikenai tarif ekspor ke Amerika Serikat. Trump juga pernah menyatakan Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Hubungan Kanada dan China sempat memburuk selama lebih dari 6 tahun di era Perdana Menteri Justin Trudeau. Ketegangan dimulai setelah penahanan eksekutif teknologi China atas permintaan Amerika Serikat pada tahun 2018. Hubungan kian memanas setelah Kanada pada tahun 2024 mengenakan tarif 100% atas kendaraan listrik buatan China. China membalas dengan tarif atas kanola makanan laut dan juga daging babi dari Kanada. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bertemu dengan Elon Musk di fasilitas Starbase milik SpaceX di Brownsville, Texas pada Senin 12 Januari 2026. Pertemuan ini merupakan bagian dari tur nasional bertajuk Arsenal of Freedom yang bertujuan memperkuat industri pertahanan Amerika Serikat. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan Elon Musk menyambut Hegseth sebelum memberikan tur pribadi ke fasilitas tersebut. Starbase dikenal sebagai pusat pengembangan dan uji coba roket SpaceX. SpaceX saat ini memegang kontrak dari Pentagon senilai $739 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut digunakan untuk meluncurkan satelit peringatan dini rudal yang akan dimulai pada akhir tahun 2026. Hal ini menempatkan perusahaan milik Elon Musk sebagai salah satu kontraktor pertahanan penting dalam program peluncuran keamanan nasional Amerika Serikat. Pete Hegseth sedang menjalani tur nasional selama 1 bulan bertajuk Arsenal of Freedom. Inisiatif ini bertujuan merevitalisasi basis industri pertahanan Amerika Serikat serta mempercepat manufaktur militer untuk memperkuat keamanan nasional. Kegiatan ini mengikuti dorongan belanja pertahanan Presiden Donald Trump senilai $500 miliar Amerika Serikat. Trump memperingatkan perusahaan-perusahaan bahwa mereka bisa mengalami pemotongan jika gagal mempercepat produksi. Presiden juga menuntut pembatasan gaji eksekutif serta penghentian dividen dan pembelian kembali saham. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin bernegosiasi dengan Washington. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dalam gelombang protes di Iran. Aktivis HAM menyebut sedikitnya 646 orang tewas akibat penindakan aparat keamanan. Trump menyampaikan pernyataan tersebut setelah mengancam akan melancarkan serangan terhadap Iran jika penindakan terhadap pengunjuk rasa terus berlanjut. Namun hingga kini Teheran tidak memberikan tanggapan langsung atas klaim tersebut. Pernyataan Trump datang setelah Menteri Luar Negeri Oman yang selama ini menjadi penghubung antara Amerika Serikat dan Iran melakukan kunjungan ke Teheran. Meski demikian, belum jelas apa yang dapat dijanjikan Iran, terutama terkait program nuklir dan arsenal rudal balistik yang dianggap Teheran sebagai bagian penting pertahanan nasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam keterangan kepada diplomat asing di Teheran menegaskan situasi telah sepenuhnya terkendali.
Arashi menuduh Israel dan Amerika Serikat sebagai pihak di balik kekerasan tanpa menyertakan bukti. Arashi menyebut demonstrasi menjadi keras dan berdarah untuk memberi alasan bagi Presiden Amerika Serikat melakukan intervensi. Meski begitu, ia menegaskan Iran tetap terbuka untuk diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyatakan saluran komunikasi dengan Amerika Serikat masih terbuka, namun menekankan perundingan harus berdasarkan kepentingan bersama dan bukan dikte sepihak. Sementara itu, puluhan ribu pendukung pemerintah turun ke jalan dalam aksi pro-rezim. Televisi negara Iran menayangkan seruan mati untuk Amerika dan mati untuk Israel. Sejumlah massa juga meneriakkan mati bagi musuh Tuhan. Jaksa Agung Iran sebelumnya memperingatkan siapapun yang terlibat dalam protes akan dianggap sebagai musuh Tuhan, status hukum yang dapat berujung pada hukuman mati. Di Washington, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan pernyataan publik Iran bertolak belakang dengan pesan tertutup yang diterima pemerintah Amerika Serikat. Leavitt menegaskan Trump tertarik menjajaki pesan tersebut, namun tidak ragu menggunakan opsi militer. Trump mengaku pemerintahannya tengah menimbang berbagai opsi, termasuk serangan cyber dan serangan militer langsung. Trump menegaskan jika Iran melakukan balasan, Amerika Serikat akan menyerang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai tekanan tambahan, Trump mengumumkan tarif sebesar 25% bagi negara-negara yang melakukan bisnis dengan Iran. Tarif tersebut dinyatakan berlaku segera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang demonstran mengalami luka serius di wajah setelah terkena proyektil yang ditembakkan agen federal dari jarak dekat saat aksi protes di depan gedung imigrasi federal di Santa Ana, California. Insiden tersebut rekam dalam video dan menjadi perhatian nasional. Aksi protes tersebut digelar sebagai bentuk protes atas tewasnya Reddy Good di Minneapolis yang ditembak agen federal. Peristiwa itu memicu gelombang unjuk rasa di berbagai kota di Amerika Serikat. Korban luka diidentifikasi sebagai Caden Ramler, mahasiswa berusia 21 tahun. Dalam video, Ramler terlihat berorasi menggunakan megafon bersama demonstran lain di hadapan gedung federal. Situasi memanas saat petugas bersenjata lengkap menghampiri kerumunan dan menarik salah satu demonstran ke arah tangga gedung. Tak lama kemudian, sebuah kerucut oranye terlihat menggelinding ke arah plaza. Petugas selalu maju dan melepaskan amunisi pengendali massa ke arah demonstran. Ramler dan sejumlah peserta aksi melangkah maju sambil berteriak. Seorang petugas kemudian menembakkan proyektil dari jarak beberapa meter yang mengenai wajah Ramler. Ramler terlihat memegang wajahnya dan terjatuh ke tanah. Wajahnya bersimbah darah, sementara demonstran lain berteriak meminta petugas menjauh. Dalam rekaman video, seorang petugas menarik Ramler melintasi tanah menuju gedung federal. Kemudian Ramler terlihat diborgol dengan posisi tertelungkup. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyebut demonstran sebagai perusuh dan mengklaim 2 petugas mengalami luka. 2 demonstran ditangkap dan didakwa menyerang petugas federal serta melakukan tindak ketertiban umum. Pihak keamanan tidak menjelaskan jenis proyektil yang digunakan, namun sejumlah demonstran menyebut proyektil tersebut merupakan peluru merica. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menegaskan pemerintahnya tidak sedang melakukan pembicaraan apapun dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Presiden Donald Trump melayangkan ancaman terhadap Kuba pasca serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Diaz-Canel menyampaikan pernyataan tersebut melalui serangkaian unggahan di media sosial X. Hal ini merespon pernyataan Trump yang menyarankan Kuba segera membuat kesepakatan sebelum terlambat. Dalam unggahannya, Diaz-Canel menegaskan hubungan Kuba dan Amerika Serikat harus berlandaskan hukum internasional, bukan ancaman, hostilitas, atau tekanan ekonomi. Ia menambahkan Kuba selalu terbuka untuk dialog yang serius dan bertanggung jawab dengan pemerintah Amerika Serikat termasuk pemerintah saat ini. Namun dialog tersebut harus berdasarkan kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, tanpa campur tangan dengan urusan dalam negeri. Pernyataan Diaz-Canel juga disebarkan ulang oleh Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez. Sebelumnya, Trump menyatakan Kuba tidak lagi akan mendapat pasokan minyak dan dukungan keuangan dari Venezuela. Pernyataan ini muncul setelah serangan Amerika Serikat ke Venezuela yang menyebabkan tewasnya 32 perwira Kuba dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Sebelum serangan tersebut, Kuba menerima sekitar 35.000 barel minyak per hari dari Venezuela. Selain itu, pasokan juga datang dari Meksiko dan Rusia. Para pakar menyebut, terhentinya pasokan Venezuela dapat memperparah krisis energi di pulau tersebut. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak memberikan rincian terkait pasokan minyak ke Kuba, namun menegaskan bantuan tersebut telah berlangsung lama dan bukan hal baru.
Meski masih menerima pasokan minyak, Kuba terus dilanda pemadaman listrik akibat kelangkaan bahan bakar dan kondisi jaringan listrik yang rapuh. Para ahli memperingatkan kekurangan petroleum akan memperdalam krisis ekonomi yang diperparah pandemi COVID-19 serta pengetatan sanksi Amerika Serikat. Pemerintah Kuba menyatakan sanksi Amerika Serikat telah menyebabkan kerugian lebih dari 7,5 miliar dolar dalam setahun terakhir. Kondisi ini juga memicu gelombang migrasi besar-besaran menuju Amerika Serikat. Pengamat hubungan Kuba-Amerika Serikat, Andy S. Gomez, menilai pernyataan Bias Channel sebagai upaya membeli waktu bagi elit pemerintah Kuba. Namun menurutnya, saat ini tidak terlihat tanda Kuba akan segera menghubungi pejabat Amerika Serikat. Situasi hubungan Washington dan Havana dinilai semakin tegang dengan tekanan ekonomi yang terus meningkat dan masa depan Bulog yang masih belum jelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa intervensi militer Amerika Serikat untuk memerangi kartel narkoba di negaranya dinilai tidak diperlukan setelah percakapan telepon dengan Presiden Donald Trump. Sheinbaum menegaskan kerjasama akan terus berlanjut tanpa kesediaan menerima pasukan AS di tanah Meksiko. Percakapan selama 15 menit itu membahas isu keamanan, peredaran narkotika, serta kerjasama antar negara dengan Sheinbaum menekankan bahwa Meksiko mampu menangani masalah kartel secara mandiri dan menolak segala bentuk intervensi langsung. Trump telah berulang kali menawarkan bantuan militer untuk menegakkan keamanan di Meksiko. Namun Sheinbaum mengulangi penolakannya dan mengingatkan tentang kedaulatan dan integritas teritorial negara. Sheinbaum juga menyatakan bahwa Meksiko akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam frame kerjasama yang menghormati kedaulatan, termasuk dalam penanganan trafik narkotika dan usiaun pengurangan kejahatan. Menteri Luar Negeri Meksiko Juan Ramon de la Fuente juga mengkomunikasikan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tentang perlu kerjasama lebih tegas untuk membongkar jaringan kartel. Ahli menilai bahwa intervensi militer Amerika Serikat di Meksiko masih tak mungkin, mengingat Meksiko terus memenuhi permintaan kerjasama dan merupakan mitra ekonomi penting bagi Washington. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Festival Lentera Cheongyecheon di pusat kota Seoul diperpanjang 2 pekan karena tingginya minat masyarakat. Penyelenggara juga menambahkan berbagai instalasi lentera baru di sepanjang aliran sungai. Acara ini menyuguhkan perpaduan seni kontemporer dan tradisi Korea. Festival Lentera Cheongyecheon di pusat kota Seoul resmi diperpanjang selama 2 pekan karena antusiasme publik yang tinggi. Sejumlah instalasi lentera baru ditambahkan di sepanjang aliran sungai Cheongyecheon. Rekaman gambar menunjukkan lentera warna-warni dan instalasi cahaya menghiasi tepi sungai. Terlihat karya seni neon, desain balon udara panas, pertunjukan laser, hingga lentera berbentuk beruang kutub yang mengangkat isu krisis iklim. Para pengunjung tampak berjalan menyusuri sungai sambil mengambil foto. Para pengunjung menyebut meski suhu udara sangat dingin, suasana tetap ramai. Mereka mengaku menyukai banyaknya tampilan yang memiliki ciri khas budaya Korea. Sejak tahun 2009, festival ini menarik sekitar 2 juta pengunjung setiap tahun. Acara ini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Seoul yang menggambarkan identitas kota, di mana masa lalu dan masa kini hadir secara harmonis. Karena membludaknya jumlah penonton, pemerintah kota Seoul memperpanjang penyelenggaraan festival musim dingin ini. Awalnya festival digelar dari tanggal 12 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Namun kini dibuka hingga tanggal 18 Januari 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Jelang tahun baru Imlek, Desa Bunga Sadek di Provinsi Dong Tap, Vietnam berubah menjadi lautan warna yang memukau. Ribuan wisatawan datang untuk menikmati keindahan bunga, menyusuri kebun melalui jalur setapak dan perahu kayu, serta mengabadikan momen terbaik menjelang perayaan Imlek. Desa Bunga Sadek di Provinsi Dong Tap, Vietnam tampil mempesona menjelang tahun baru Imlek. Rekaman gambar menunjukkan kawasan kerajinan tradisional ini dipenuhi bunga warna-warni yang membentang di atas lahan lebih dari 1.000 hektar. Sekitar 100 hektar lahan didedikasikan khusus untuk produksi bunga menyambut tahun baru Imlek. Hampir 3.000 rumah tangga terlibat dalam budidaya tanaman hias di kawasan ini. Pengunjung terlihat berjalan menyusuri jalur sempit di antara kebun bunga atau menaiki perahu kayu melintasi saluran air yang dipenuhi rangkaian bunga. Banyak yang mencari sudut terbaik untuk mengabadikan foto. Pemilik kebun, Lee Tan Long menyebut, tahun ini jumlah pengunjung meningkat signifikan, seiring digelarnya Sadek Flower Festival kedua oleh pemerintah. Pada hari-hari puncak festival, jumlah pengunjung mencapai 4 hingga 5.000 orang per hari. Lee Tan Long juga menambahkan, sejak awal tahun, para pedagang dari berbagai provinsi telah memesan sekitar 40 hingga 50% bunga yang diproduksi di kebunnya. Desa Bunga Sadek yang telah berusia lebih dari 100 tahun dikenal sebagai ibu kota bunga di Delta Mekong. Kawasan ini terkenal dengan bunga hiasnya yang beragam, teknik budidaya tradisional di sepanjang Sungai Tin, serta warisan budaya yang kaya. Baru-baru ini, desa ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Selama bergenerasi, keluarga-keluarga lokal mengembangkan teknik menanam bunga di bedengan tinggi di atas kanal berkelak, menciptakan mozaik alam yang memukau dari marigold, krisan, dan berbagai jenis bunga lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gedung Putih menyatakan pembongkaran East-Wing tidak dapat dihindari. Pihak istana menyebut masalah struktur kebocoran air, jamur, dan pelapukan membuat renovasi terlalu mahal dibandingkan pembangunan baru ballroom Presiden Donald Trump senilai $400 juta. Penjelasan ini disampaikan dalam rapat terbuka Komisi Perencanaan Ibu Kota Nasional. Josh Fisher, Direktur Kantor Administrasi Gedung Putih, menyebut kolonat yang tidak stabil, kontaminasi jamur, dan kerusakan lama sebagai alasan utama pembongkaran. Menurut Fisher, analis biaya menunjukkan bahwa pembongkaran dan pembangunan ulang merupakan strategi jangka panjang paling efisien. Arsitek proyek, Shalom Baranes, memaparkan render desain ballroom kepada komisi. Ia menyebut desain baru akan disesuaikan dengan kompleks Gedung Putih, termasuk opsi menambahkan lantai kedua pada kolonat The West Wing, namun langkah itu berpotensi mengubah area ikonik di dekat Oval Office. Sejumlah komisioner menyampaikan kekhawatiran. Komisioner Demokrat, Phil Mendelson, mempertanyakan ukuran, ketinggian, dan lokasi ballroom yang dinilai beresiko mendominasi bangunan asli Gedung Putih. Gedung Putih menegaskan, proyek ini tidak hanya membangun ballroom, namun juga menata ulang akses pengunjung dan melakukan peningkatan di Taman Lafayette. Ketua Komisi, Will Scarf, menyatakan optimis proyek gedung akan disetujui. Ia menilai Gedung Putih membutuhkan ruang yang lebih besar dan layak untuk acara kenegaraan agar tidak lagi menggunakan tenda sementara. Sidang lanjutan dengan keikutsertaan publik dijadwalkan pada 5 Februari mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan akan bertemu dengan pejabat Denmark untuk membahas minat Amerika Serikat terhadap Greenland. Rubio menyebut pertemuan itu akan dilakukan setelah permintaan resmi dari Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt. Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menegaskan Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional. Greenland dipandang memiliki posisi strategis di kawasan Arktik, terutama dalam menghadapi peningkatan aktivitas militer dan ekonomi Cina serta Rusia. Selain itu, pulau tersebut juga kaya akan sumber daya mineral yang memiliki nilai strategis jangka panjang. Dalam briefing tertutup kepada sejumlah anggota Kongres di Capitol Hill, Rubio menyatakan pemerintah Amerika Serikat lebih memilih opsi pembelian Greenland daripada menggunakan kekuatan militer. Meski demikian, pernyataan tersebut tetap memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa yang menilai retorika pengambil alihan berpotensi merusak hubungan diplomatik. Rubio juga menegaskan Presiden Trump telah menyampaikan keinginan untuk mengakuisisi Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Menurut Rubio, sejumlah presiden Amerika Serikat sebelumnya pernah mengkaji opsi serupa, namun kali ini isu tersebut muncul kembali di tengah situasi geopolitik global yang semakin tegang. Di Eropa, reaksi tegas datang dari para pemimpin negara sekutu. Pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland adalah wilayah yang menentukan nasibnya sendiri.
Frederiksen memperingatkan upaya pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat dapat berdampak serius terhadap solidaritas NATO. Pengamat pertahanan menilai bahasa keras dan retorik Presiden Trump telah menimbulkan kegelisahan di kalangan sekutu Barat. Meski demikian, pertemuan Rubio dengan pejabat Denmark dan Greenland diharapkan dapat membuka jalur dialog guna meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Investigasi pidana yang dilakukan pemerintah Donald Trump terhadap Ketua Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell justru memicu perlawanan dari para pembela independensi The Fed. Mereka menilai langkah ini sebagai upaya Presiden Trump untuk menguasai kebijakan bank sentral. Gelombang kecaman ini muncul di tengah ketidakpastian ekonomi Amerika, tekanan inflasi dan juga perlambatan pasar tenaga kerja memperbesar taruhan politik dalam menentukan keseimbangan kekuasaan antara Gedung Putih dan Bank Sentral. Sejumlah anggota Partai Republik dan ekonomi ternama menilai pemerintah Trump telah melampaui batas dengan melayangkan panggilan hukum terhadap Powell. Langkah tersebut dinilai mengancam independensi The Fed dalam menetapkan kebijakan suku bunga. Investigasi pidana ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah terhadap ketua The Fed yang juga masih menjabat. Hal tersebut memicu respon tegas dari Powell serta pembelaan terbuka dari 3 mantan ketua The Fed dan juga sejumlah pejabat ekonomi senior. Dukungan juga datang dari sejumlah senator Republik yang juga memiliki kewenangan menyetujui calon pengganti Powell. Mereka menegaskan pentingnya menjaga bank sentral tetap bebas dari intervensi politik. Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak mengarahkan langsung Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Powell. Namun juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, juga menegaskan Trump menilai Powell gagal menjalankan tugasnya. Leavitt juga menyatakan penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini sepenuhnya menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Sementara Powell tetap bersikeras menentukan kebijakan suku bunga berdasarkan data ekonomi, bukan keinginan Presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Israel menyatakan tengah memantau dengan cermat dampak gelombang protes yang meluas di Iran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa ketegangan ini berpotensi memicu konflik regional, terlebih di tengah ancaman Amerika Serikat terhadap Teheran. Dalam rapat kabinet minggu waktu setempat, Netanyahu menyebut dunia terkesan dengan keberanian rakyat Iran yang menentang pemerintah mereka. Ia juga mengecam pembunuhan warga sipil dan menyatakan harapan agar hubungan Iran dan Israel dapat dipulihkan jika Iran bebas dari rezim yang menindas. Netanyahu juga diketahui telah berbicara dengan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Pembicaraan itu membahas sejumlah isu, termasuk gejolak politik di Iran. Meski demikian, militer Israel menegaskan belum ada perubahan prosedur keamanan bagi warga sipil. Tidak ada perintah untuk mendatangi tempat perlindungan seperti pada situasi ancaman sebelumnya. Pihak militer menyebut protes di Iran merupakan urusan dalam negeri Iran. Namun mereka menegaskan Israel siap merespon dengan kekuatan jika muncul ancaman dari luar. Seorang mantan pejabat intelijen Israel menilai Iran saat ini tengah terfokus menjaga stabilitas dalam negeri. Menurutnya, Teheran tidak memiliki kepentingan untuk membuka front baru dengan Israel di tengah gelombang protes besar-besaran. Kondisi ini membuat kawasan Timur Tengah tetap berada dalam status waspada tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang petugas Immigration and Custom Enforcement atau ICE menembak mati seorang wanita di Minneapolis saat operasi penindakan imigrasi terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump. Insiden ini memicu kecaman keras dari pemerintah kota dan gelombang protes warga. Korban berusia 37 tahun ditembak di kepala di sebuah kawasan perumahan bersalju di selatan pusat kota Minneapolis. Penembakan terjadi di depan anggota keluarganya dan terekam dalam video warga. Lokasi kejadian berjarak sekitar 1 mil dari tempat George Floyd tewas pada tahun 2020. Pejabat federal menyebut penembakan itu sebagai tindakan bela diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengklaim korban mencoba menabrak dan menyerang petugas ICE dengan kendaraannya. Presiden Donald Trump juga membela tindakan petugas melalui media sosial. Namun wali kota Minneapolis, Jacob Frey, dengan tegas menolak narasi tersebut. Setelah menyaksikan video kejadian, Frey menyebut penjelasan federal sebagai tindakan ceroboh dan tidak diperlukan. Ia menilai operasi imigrasi besar-besaran justru menciptakan kekacauan dan ketakutan di tengah masyarakat. Menjelang malam, ratusan warga berkumpul dalam aksi vigil untuk mengenang korban dan menyerukan penolakan terhadap operasi ICE. Keluarga menyebut korban sebagai seorang ibu dari anak berusia 6 tahun serta seorang penyair dan penulis. Pemerintah federal menyatakan FBI akan melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Sementara itu, pemerintah kota menuntut agar petugas imigrasi federal meninggalkan Minneapolis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. World Future Energy Summit edisi ke-18 resmi digelar di Abu Dhabi. Ajang ini menampilkan berbagai inovasi energi bersih, kendaraan masa depan, hingga teknologi robotik yang menarik perhatian pengunjung.
World Future Energy Summit edisi ke-18 resmi dibuka pada hari Selasa 13 Januari 2026 di Abu Dhabi National Exhibition Center sebagai bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman video menunjukkan berbagai inovasi teknologi energi, kendaraan canggih hingga robot menari yang juga menarik perhatian pengunjung. Para pengunjung terlihat menjelajahi pavilion peserta pameran dan melihat langsung perkembangan terkini di sektor energi. Menurut peneliti senior Trends Research and Advisory, Najla Al-Madfa, partisipasi dalam summit ini sangat penting karena menjadi platform global untuk bertukar ide dan keahlian dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan juga keamanan energi. Ia menyebut acara ini mempertemukan pembuat kebijakan, pakar, serta pemimpin industri dari berbagai negara. Al-Madfa juga menegaskan Uni Emirat Arab memiliki peran penting dalam membentuk masa depan energi keberlanjutan melalui investasi besar di proyek energi bersih, kepemimpinan di sektor surya dan hidrogen, serta diplomasi iklim yang aktif. Uni Emirat Arab dinilai sebagai model global dalam menyeimbangkan keamanan energi, pembangunan ekonomi, dan juga keberlanjutan. World Future Energy Summit menjadi platform internasional untuk mendorong transisi menuju energi terbarukan, memajukan keberlanjutan, serta mempercepat solusi teknologi bersih. Selama 3 hari penyelenggaraan, pameran dan juga konferensi ini menarik lebih dari 40.000 profesional dari seluruh dunia. Forum ini juga menjadi wadah bagi para pemimpin industri, inovator, dan juga pakar untuk membahas teknologi terkini dan tren energi masa depan, termasuk kota cerdas, mobilitas listrik, sektor air, serta strategi aksi iklim dalam kerangka memperkuat kolaborasi dan juga membangun kemitraan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Tim Produksi Simpo TV melaporkan. 6 pemain ski off-piste tewas dalam longsor terpisah di pegunungan Alpen Prancis akhir pekan lalu. Meski peringatan keselamatan sudah berulang kali diberikan, otoritas menyebut kondisi salju sangat tidak stabil dengan tingkat bahaya di banyak wilayah mencapai kategori tinggi hingga ekstrim. Tim penyelamat bekerja dalam kondisi berisiko tinggi karena potensi longsor susulan. Rekaman memperlihatkan helikopter penyelamatan mendarat di lokasi longsor di Haute-Savoie. Tim darurat bekerja dalam kondisi berisiko tinggi karena potensi longsor susulan. Kecelakaan terjadi di sejumlah resort termasuk Val d'Isère, Courchevel, Chamonix, dan La Plage, serta Arches Beaufort. Otoritas setempat menyatakan seluruh korban tertimbun saat bermain ski di luar lintasan resmi. Longsor dipicu oleh curah salju baru yang lebat dan lapisan salju yang rapuh. Layanan penyelamatan menyatakan para korban terjebak oleh luncuran salju ketika memasuki area off-piste. Presiden Asosiasi Pengelola Resort Ski, Frédéric Bonnefille, menyebut operasi penyelamatan dilakukan dalam kondisi ekstrim yang membahayakan petugas dengan resiko longsor sekunder. Ia menekankan pentingnya perlengkapan keselamatan. Bonnefille menambahkan siapapun yang memasuki area off-piste tanpa perlengkapan wajib mempertimbangkan seluruh konsekuensi. Ia menyebut insiden ini sebagai tragedi dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban, serta menegaskan setiap orang harus bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri. Sementara itu, otoritas regional sejak Jumat 9 Januari 2026 telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan ekstrim, serta sangat menyarankan untuk tidak berski di luar lintasan. Di wilayah Savoie, petugas mencatat setidaknya 6 kejadian longsor di kawasan resort pada Minggu pagi, 10 Januari 2026. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Para seniman dari berbagai negara berkumpul dalam kompetisi es internasional di kota Changchun untuk mengubah es dan salju menjadi mahakarya yang menakjubkan. Ajang ini tidak hanya menjadi pertunjukan keahlian seni, tapi juga sarana pertukaran budaya antar seniman dari berbagai negara. Suasana musim dingin di Tiongkok Timur Laut berubah menjadi pesta seni dalam kompetisi es internasional di Changchun. Para seniman dari seluruh dunia memahat blok es, raksasa, dan juga salju padat menjadi karya seni yang juga memukau. Rekaman yang diambil pada Selasa 13 Januari 2026 memperlihatkan beragam patung es dan salju yang dipahat dengan teliti dari balok es besar. Setiap karya menampilkan detail dan juga keindahan yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta Ji Huailong mengungkapkan kekagumannya terhadap skala dan juga keindahan lokasi kompetisi. Ia menyebut keindahan musim dingin di Changchun memiliki daya tarik yang memikat para pengunjung dari seluruh dunia. Bagi banyak seniman, kompetisi ini tidak sekedar ajang pamer bakat, namun juga sebagai kesempatan untuk bertukar gagasan dan juga belajar dari para master internasional maupun domestik. Kompetisi ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Es dan juga Salju Tahunan Changchun. Festival tersebut resmi dimulai pada 19 Desember 2025 dan akan berlangsung hingga akhir Februari 2026. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.